Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang perubahan sebuah masyarakat, bagaimana merubah dari masyarakat yang jahiliyah menjadi merubah masyarakat yang diridhoi oleh Allah, masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, kurikulumnya hanya satu, yaitu Al-Quran. Tidak ada kurikulum yang lain. Nah, Al-Quran telah memandu Rasulullah SAW berhasil merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan karakter dakwah di dalam yang dijalani Rasul, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Maka surah-surah di dalam Al-Quran yang kita perhatikan, surah Makkiyah memiliki karakter yang hampir sama, yaitu perkara yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah untuk merubah masyarakat jahiliyah itu adalah membangun fondasi, merubah cara pandang kehidupan terhadap alam semesta ini, terhadap manusia dan kehidupan ini, dengan yaitu 10 perkara akidah yang ditanamkan. Yang kita ambil prototipnya adalah surah Al-Qaf, surah Qaf. Kita sudah bicarakan yaitu 3 perkara akidah, yakni keimanan terhadap Al-Quran, kemudian keimanan terhadap kenabian Muhammad Rasulullah SAW, dan tentang kematian dan kebangkitan. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu tentang apa yang perkara ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat saat itu untuk merubah cara pandang dia terhadap kehidupan. Firman Allah surah Qaf ini ayat, nah, yaitu ketika Allah SWT berfirman dalam surah Qaf ayat 21-22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid. Jadi Allah katakan, wa ja'at kullu nafsin, dan datanglah tiap-tiap diri, ma'aha bersamanya, sa'iqu wa syahid, yaitu sa'iqu wa syahid, yakni seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Ada malaikat pengiring, malaikat penyaksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, dan sungguh benar-benar kamu telah berada di dalam kelalaian dari ini. Fakashafna anka ghita'aka, maka ya kami singkapkanlah yaitu atasmu ghita'aka, ya, yakni penglihatanmu. Fabasyaruka, apa yang tertutup bagimu? Penglihatanmu. Fabasyarukal yauma hadid, yaitu maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ketika hidup di dunia banyak manusia itu bodoh tentang apa? Tentang kehidupan. Banyak manusia dikatakan oleh Allah itu jahiliyah, bodoh dalam kebodohan tentang apa? Kehidupan. Dia sangka kehidupan ini adalah setelah meninggal selesai. Dia sangka bahwa ketika orang menjadi tanah, jadi udah selesai. Dia menjadi pintar itu kapan? Setelah mati. Setelah mati maka dia menjadi pintar. Dia bisa melihat hakikat setelah mati. Terlambat Bapak Ibu. Allah katakan di ayat ini, setelah orang itu mati, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Ketika di dunia manusia itu lalai, bodoh dia dalam masalah urusan akhirat. Maka kami singkapkan sekarang daripadamu penutup matamu, maka penglihatanmu pada hari ini menjadi sangat tajam. Penglihatan kapan manusia itu menjadi tajam? Yaitu setelah di akhirat, setelah mati, orang itu baru tajam penglihatannya. Kita jangan sampai seperti itu. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian penglihatan dari Tuhan kalian. Apa? Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran untuk mata kita melihat setiap kehidupan ini, Bapak Ibu. Maka supaya kita tidak tertipu terhadap kehidupan ini, ya, supaya kita tidak tertipu. Nah, ternyata kehidupan ini tidak berakhir di dunia. Ada yaumul hisab, hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus ada keyakinan yang kuat di dalam diri kita bahwa setelah kita mati, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang bisa mengelak? Di dunia kita bisa bayar itu pengacara, kita bisa bayar hakim, kita punya uang banyak, tapi nanti ingat di akhirat Bapak Ibu, para penguasa-penguasa yang zalim itu, yang di dunia ini berbuat zalim, yang dia bisa menutupi kezalimannya dengan uang yang dia miliki, orang-orang yang punya kekuasaan itu, dia bisa mempermainkan hukum,
dia bisa merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan pada hari itu mereka akan menyesal karena mereka tidak bisa kembali ke dunia lagi. Maka hari pertanggungjawaban ini harus ditanamkan sejak dini. Disitulah kenapa Rasulullah mengingatkan sejak awal membangun masyarakat Mekah, masyarakat Islam saat itu adalah keimanan terhadap adanya al-hisab, hari perhitungan amal ini. Ya, itu setiap saat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perkara yang penting, perkara akidah yang keempat ya, yang harus kita tanamkan. Bahwa kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu laisa laka bil, jangan kamu berbuat sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bil. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya yaitu pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sangka semua apa yang di sekitar kita ini mati, tapi dia merekam, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para yaitu orang-orang yang berbuat zalim, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, jadi pentingnya itu keimanan terhadap yaumul hisab. Maka kenapa generasi awal umat ini begitu kuat keyakinannya terhadap hari perhitungan amal, begitu juga masyarakatnya. Maka Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kejahatan sangat minim di masa Al-Quran itu diterapkan dengan sebenar-benarnya. Nah, itu perkara akidah yang keempat ya, yang penting ditanamkan di dalam diri manusia adalah adanya hari perhitungan amal ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, lalu akidah yang kelima, perkara akidah yang kelima adalah tentang adanya surga dan neraka, bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia, nanti akan berlanjut di akhirat, di mana ada surga dan neraka, seperti yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya surah Qaf ini, yaitu ayat 30 sampai dengan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min majid. Fa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyar rahmani bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum may yasha'una fiha waladaina majid. Nah, ini bahwa perkara akidah yang kelima yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada generasi pertama ini, kepada masyarakat saat itu, yaitu keyakinan akan adanya surga dan neraka. Bapak Ibu, hak, ada surga, al-jannatu hakun, an-naru hakun. Allah katakan yauma, pada hari, nakulu, kami katakan, li jahannam, kepada neraka jahannam. Jadi Allah mengatakan kepada neraka jahannam, Allah bertanya, ya, jadi apa pertanyaan Allah? Halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh? Apakah kamu sudah penuh? Neraka ditanya oleh Allah, apa sudah penuh belum? Wa taqulu, kemudian berkatalah neraka, hal mim mazid, apa masih ada tambahan? Neraka bisa bicara, Bapak Ibu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkanlah yaitu surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, surga itu didekatkan ya kepada orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh. Kemudian dikatakan hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Hadza, inilah ma, apa yang tu'aduna, kalian dijanjikan. Inilah yang kalian diberi janji, dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inilah surga yang dijanjikan. Hadza ma tu'aduna likulli awahin hafid, yaitu bagi orang yang kembali kepada Allah dan selalu menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakannya. Man khasyar rahman, siapa dia? Dialah orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, bil ghaibi, meskipun Allah tidak bisa dilihat. Wa jaa'a bil qalbin munib, dan dia datang yaitu dengan hati yang ya munib, yaitu penuh dengan taubat, ya, yakni hati yang bertobat. Maka kemudian dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalamin, masuklah kalian dengan selamat.
Dzalika yaumul khulud, inilah hari di mana kekal kalian di dalamnya. Lahum, bagi mereka, mayasyauna, apa yang mereka kehendaki fiha di surga, waladaina majid, dan di sisi kami masih ada tambahan lagi. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jadi perkara yang sangat penting, perkara akidah yang kelima yang harus ditanamkan di dalam diri umat ini adalah keyakinan bahwa orang yang taat kepada Allah akan diberi surga dan orang yang durhaka akan dimasukkan neraka, dan diberikan gambaran yang hissiyah, yang indrawi, yang bisa dirasakan bagaimana itu, yaitu tentang rasanya surga, rasanya neraka, sampai seakan bisa dipegang di dalam kehidupan ini. Maka disitulah Allah SWT menggambarkan dengan tamsil, gambaran yang sangat mudah dirasakan ketika kita baca. Sebagaimana Rasul juga menggambarkan itu. Satu contoh, Rasul menggambarkan tentang dahsyatnya neraka. Sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau sebongkah api neraka diletakkan di telapak kaki, otak kita mendidih. Dan di dalam neraka tidak ada makanan kecuali zakum diantaranya, yaitu dari pohon yang tumbuh di dasar neraka, yang pahit tapi harus makan. Maka kita lihat coba. Nah, itulah cara ya Allah SWT dan Rasulnya menanamkan di dalam diri umat ini keyakinan akan adanya surga dan neraka. Nah, itu perkara akidah yang kelima dari 10 perkara akidah yang harus dipahamkan di dalam diri, yaitu umat manusia ketika ingin merubah dari jahiliyah menjadi umat yang, yaitu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, umat yang beriman dan beradab. Bapak Ibu, kemudian perkara akidah yang keenam di dalam surah Qaf ya, yang kita ambil sebagai prototip adalah yaitu adanya keyakinan di dalam diri kita, adanya pertarungan antara hak dan batil itu sepanjang masa. Nah, Allah SWT itu jelaskan di dalam firman-Nya surah Qaf ayat 24 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar lagi keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadin murib, yaitu ya, mereka yang menghalangi kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu yang menjadikan bersama Allah tuhan-tuhan yang lain. Fa'alqiyahu fil adabi syadid, maka lemparkanlah ya olehmu berdua, yaitu dia disiksa yang sangat keras. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Maka kemudian ya, yaitu berkatalah ya orang yang dalam siksaan itu, qala qarinuhu, yaitu berkata temannya, qarinuhu ya, yang menyertai dia, qarinnya, yang mengikuti kemanapun dia pergi, setannya. Qarin itu setannya. Sebagaimana Allah di tempat yang lain mengatakan, wa may ya'sru an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari peringatan yang Maha Pengasih, Allah akan ciptakan untuknya syaitan, yang syaitan jadi qarinnya, dari teman dekatnya. Nah, qarinnya ini mengatakan, qarinuhu, Rabbana ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya, ma adghaituhu, aku tidaklah menyesatkannya, walakin kana fi dhalalim ba'id, akan tapi dialah yang telah berada di dalam kesesatan yang jauh. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jadi ini saling tengkar antara manusia dan syaitan. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di neraka itu. Maka Allah katakan qala la tahtasimu, jangan kalian saling bertengkar di situ. Ladayya, di sisiku, waqad qaddamtu, dan sungguh kamu berada di, yaitu apa? Telah aku tetapkan kepada kalian bil wa'id, apa yang diancamkan itu. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan adanya pertarungan yang terus-menerus antara manusia dan iblis. Maka sejak awal Allah sudah ingatkan ya, bahwa Allah sudah ingatkan kepada Adam ya, yakni apa? Jangan sampai menuruti iblis ini.
Diingatkan ketika Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuk Islam total, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Maka sejak awal syaitan itu memusuhi manusia dan akan terus memusuhi manusia sampai sebelum kiamat terjadi. Syaitan yang satu itu, Bapak Ibu, yang kita akan bahas bagaimana cara mereka memusuhi manusia dan bagaimana kita bisa selamat dari godaan syaitan. Jadi adanya pertarungan antara hak dan batil. Ini harus selalu ada di benak kita. Bahwa manusia tidak akan pernah dibiarkan oleh yang namanya iblis. Dia melihat dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Meskipun di bulan Ramadan ini Rasul sudah katakan fasudifatus syayatin, syaitan itu telah diikat. Ingat, yang dimaksud itu adalah ada dua pendapat. Ada makna hakiki, ada makna majasi. Makna hakikinya memang setan betul-betul diikat. Ya. Yang maknanya tidak bisa dengan leluasa menggoda manusia, tapi masih bisa menggoda manusia. Ya. Yang kedua, maknanya majasi. Maksudnya adalah puasa seseorang mampu mengikat setan, membelenggu setan itu. Yaitu antara Adam dan iblis, antara manusia dan syaitan. Ya. Nah, sehingga kita selalu waspada cara kita menghadapinya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi yaitu bekal bagi kita ya untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki masyarakat sehingga masyarakat bisa berubah dari jahiliyah menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah merubah masyarakat ini. Insya Allah kita akan bahas sambung pada kesempatan lain tentang akidah yang ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.